harus menerapkan suatu standar sistem manajemen. Isu apa yang harus dilakukan. Setelah isu kita definisikan, kemudian langkah-langkah dalam hal penanganan hambatan tersebut seperti apa? Nanti itu dalam communication plan. Baik, tapi detailnya kita akan bahas di esok hari ya mengenai ini. Sedikit saya akan lanjutkan summary. Did we met your objective? Pertama, describe the key process required for IT service management. Kira-kira apa itu? Key process. Ada berapa proses? Di SMS, ATSM? Kenapa? 13. Ada yang masih ingat apa aja Pak 13? Change configuration. Oke. Yang tengah juga, yang sebelah kanan bawah juga. Simple way to pertama ada service delivery process. Di bawah ada relationship proses. Di bawah ada resolution process. Di tengah ada control process. Kalau relation process, ada proses apa saja? Ada BRM dan di paling atas. BRM dan di sini. Ini customer kita, ini kita service provider, ini customer, berarti ini supplier. SM ya, supplier manajemen. Resolution. Resolusi. Ada apa? Ada insiden. Sama apa lagi Pak? Habis insiden apa? Problem manajemen ya. Untuk proses ada SRM, ada service reporting, ada service continuity dan availability management, ada capacity management, ada budgeting and accounting, ada information security. Ini ada change, ada configuration, release. Yang pertama kali. Sebenarnya gampang, simpel. Okay, communicate that it is possible to integrate it in ISO 20000 compliant SMS with other. Oke, tadi ini adalah ISO 20000 dengan ISO 9000. Bedanya
tujuannya sama, yang membedakan Pos 5000 alur proses kerja kita yang tertata dengan rapi. Kalau 20.000 komponen dari layanan ini semua itu tertata dengan rapi. Dengan 27.000 ke arah security data, 20.000 terkait dengan layanannya. Tapi salah satu layanannya khusus data center kan security data yang menjadi fokusnya, gitu kan. Sehingga layanan kita berjalan. Ada PDCA tadi, Plan Data Action seperti apa? Nanti kita bahas besok lebih detail ya, bagaimana planningnya, building, check dan act-nya dan sebagainya. Ya ini memang hari ini cukup high level, kita bahas mungkin akan bedah standar di esok hari ya. Kita lebih kepada requirement yang ada di ISO 20000 dan bagaimana implementasinya mengenai hal ini. Nah ini saya menyampaikan sedikit bahwa ini adalah kalau ingin sertifikasi, jadi ada Pak ISO untuk sertifikasinya ya. BSI Register Auditor atau Internal Auditor, BSI Register Lead Auditor. Nah ini step by stepnya. Step pertama harus ikut kursusnya dulu. Jadi kursusnya 5 hari dengan hari Jumat setengah hari itu ujian. 4 hari training, 1 hari ujian. Kemudian ketika kita sudah lulus, sebenarnya sudah lulus, tapi belum bisa sebagai auditor Pak. Harus complete the 1 day advising your audit skill course. Baru setelah itu complete pass our qualification review. Jadi cukup panjang, makanya auditor di Indonesia itu sedikit. 27.001 aja baru 3. Saya belum jadi lead Pak, saya baru auditor, belum jadi lead. Karena prosesnya itu, saya itu 27 ya, butuh 20 Mendes Observer. Saya lulus certified auditor itu sebenarnya 2011, ya 2011. Butuh 20 Mendes auditor, butuh 3 Mendes training auditor. Kemudian di kualifikasi baru bisa jadi lead. Jadi prosesnya memang lama ya. Apalagi kalau saya sudah jadi konsultan atau trainer kayak gini, saya 3 tahun tidak boleh mengaudit di UNER untuk 20.000 ya, karena sudah konflik of interest. Jadi karena PSI bertanya waktu dulu tuh saya yang ngajar konsul mereka, jadi lama gitu ya. Di Indonesia juga lama. Untuk 20.000 masih sedikit, masih 2 orang. Jadi kalau yang berminat sebagai auditor, terbuka peluang. Terbuka peluang. Karena sepatah nyambi gitu ya. Oke, sebagai penutup saya ada sedikit film. Ini gambaran manfaat dari 20.000 ya. Jika ada ada perubahan suatu sistem. Ini adalah antara change, config, dan release. Hello everybody, I'm Joe, the IT guy. In IT, there's a new crisis every day. I will show you how I saved the day using SysAid Change Management. You really messed up this time, Joe. Joe was asked to replace the old server that the internal portal was running on. The new server is here. I'm going to upgrade Spot 1 in 2 days. Is that okay with you? What runs on that server? The internal portal. Right. Only that.
lagi. even started working on replacing the server. You're the only one in the office in this network. You really messed up this time, Joe. Is there a better way to do it? Of course there is. Let's see how Joe could have avoided this mess. With Sys8's ITIL package equipped with the CMDB and change management modules, making changes is easy. Upon getting the new server, Joe needs to replace the old one. Before making any changes, Joe begins a Sys8 change management request in order to follow the hardware change procedure. Joe examines the CMDB map. Ini CMDB, configuration management. He checks out all the elements that may be affected by this change and gets approval from the relevant authorities. I didn't know that quote generation service also runs on Spot 1. Laura, the sales manager, gets an email requesting her approval of downtime in the quote generation service. She doesn't approve. No way. I'm in an investors meeting this week. Everything must run smoothly. Do it over the weekend. Great job, Joe. You really pulled it off. We've just demonstrated how Sys8's change management and CMDB modules simplify a change process. By allowing you to foresee the impact of these changes on other parts of your organization, they ensure that all changes go smoothly. Moreover, the change management and CMDB modules help position the IT professionals at the core of business activities. With Sys8's change management, Joe saved time, saved resources, and once again, saved the day, or the night in this case. Oke, jadi itu contoh antara change, configuration, and release. Jadi konfigurasi kenapa penting? Karena dia mengetahui structure sistem yang ada dalam suatu perangkat. Tadi karena antara portal dan internet satu perangkat, sehingga pada saat itu diganti maka websitenya down. Jadi ketika dia sebelum melakukan, ketika change, tugasnya release ini adalah mengecek. Kalau saya rilis sekarang, ada sistem nggak di perangkat tersebut? Kalau itu ada, maka kita atur. Kita atur di kapan dia harus dirilis supaya tidak mengganggu suatu sistem yang lain. Makanya ini change, configuration, dan release ini tidak bisa dipisah. Ini tuh saling ini ya, saling kontribusi satu sama lain. Itu makanya core-nya TSM di sini nanti. Di sini sebenarnya, gitu kan. Satu sistem itu bisa bicara dan ada di situ. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin ya. Tapi sebenarnya agak kembali ke materi yang tadi sidang itu, ini kan ISO yang 20.000 ini kan bicara masalah bagaimana layanan itu benar dijaga. Iya. Sebenarnya saya juga sedang mempelajari COVID. Nah, ini kalau tadi yang Bapak informasikan bahwa COVID ini melekat pada subjek perseorangan, kalau yang ISO-nya ini lembaga institusinya gitu. Ini kalau untuk sertifikasinya, Pak? Iya, sertifikasinya. Iya. Nah, dari situ hubungannya ini apa? Maksudnya kalau
si orang atau si person ini sertifikasinya COVID 5, ini kan COVID 5 juga kalau saya baca referensinya juga ada relasi dengan ISO ini pembentukan. Iya. Nah ini bagaimana nih Pak? Ya, sebenarnya COVID dan ATL itu sebenarnya best practice-nya Pak. Best practice dari apa yang, jadi istilahnya kalau kita bicara segitiga ini, kalau kita bicara ISO 20.000 ya, ini tuh ISO 20.041, ini ISO 20.042. Nah ini baru COVID dan anti-AL. Jadi lebih detail kalau kita lihat di dokumen COVID itu detail memang, itu planningnya apa manajemen harus gimana. Jadi lengkap semuanya. Namun untuk COVID tidak semua aspek yang di sini ada di COVID Pak. Karena ini sebenarnya ke arah governance ya, governance lebih dan lebih banyak ke arah keamanan informasi security juga. Jadi hanya beberapa aspek yang menyangkut. Kalau ATL memang hampir sama. Dan memang dia kalau di satu buku ini bisa jadi ada 5 buku ATL untuk menjelaskan ini, gitu kan. Jadi lebih detail. Kalau Bapak akan sertifikasi, saya rasa sih cukup membaca yang ini. Ini ya kalau ada waktu silakan dipelajari, gitu kan. Cuman saya rasa cukup yang ini. Bahkan yang ini pun sebenarnya cukup sih. Itu sih sebenarnya membedakan itu. Kalau mau lebih lengkap racinya siapa saja itu ada di sini Pak di COVID. Iya. Di situ. Kalau mau lebih lengkap. Detail. Tapi tidak semua 30.000 ada di COVID. Hanya beberapa bagian-bagian tertentu saja. Ada lagi? Yang Standar 20 ini nggak ada aneks nih. nggak ada. Jadi nggak perlu buat ini soal. Oh nggak soal. Makanya semua 20.000 ini sebenarnya ada 3 bagian. Double sebenarnya ada 2 bagian juga, cuman ini bagian pertama, ini klausul utamanya. Bagian yang kedua ini, kalau ini aneksnya, cuma masalahnya ini bukan jadi aneks, ini jadi satu komponen di standar. Dan semua dari awal sampai ini harus dilakukan. Kalau yang ini tidak boleh prosesnya di outsource. Artinya harus dilakukan secara internal, tapi kalau bagian ini boleh di outsource. Misalnya bagian kontrol proses, oh saya outsource-kan nih ke instansi ini untuk melakukan semua lah. Nah itu bisa di outsource-kan. Selama kita bisa memastikan di governance sekarang kitanya seperti apa, tata kelola, administrasinya, monitoringnya jelas, atau outsource-nya dengan internal organisasi. Semua harus dilakukan. Tidak boleh di-exclude. Misalnya, bukan budgeting orang finansial, di-exclude nggak bisa. Tetap harus ini, kita koneksi dengan orang finansial, bagaimana kita bisa membudgeting setiap layanan, berapa budget dan accountingnya. Nanti datanya dari finansial, kita yang mengelola accountingnya, struktur cost-nya. Jadi tidak bisa di-exclude. Berarti di sana kita masukkan di bawah koordinasi sistem yang ada di kita develop. Mak, tanya. Ya. Berarti dokumennya itu yang dibutuhkan seperti apa? Kayak dengan prosedurnya atau apa gitu? Apakah mirip seperti yang ISO 9001 itu atau mungkin ada tambahan? Yang jelas besok saya akan perjelas lagi apa saja yang jelas.
masing-masing proses ini harus punya policy dan prosedur. Policy untuk SLM, apa policynya bunyinya? Bahwa setiap layanan harus punya SLA, itu yang policy. Iya. Prosedurnya gimana? Prosedur dalam membuat SLA. Masing-masing harus punya policy dan prosedur, itu yang jelas. Kemudian masing-masing beberapa proses ini salah satunya mempunyai plan, dokumen plan. Jadi policy, prosedur, dan plan, yaitu capacity, continuity, ya itu ya, capacity, continuity, dan cuma 2 itu aja. Sisanya beberapa guidance, misalnya configuration item, kemudian problem management, itu ada guidance-nya standar seperti itu. Yang jelas policy dan prosedur harus ada. Nah, apakah nanti prosedurnya dimasukkan di dalam policy? Silahkan. Kalau saya sih lebih baik policy prosedur dalam satu dokumen, misalnya policy dan prosedur untuk SLM. Kalau di Menko seperti itu, policy dan prosedur SLM, jadi policy dan prosedur jadi satu dokumen, sehingga ada 13 dokumen. Apa yang sudah ada di 27.000 seperti change management, capacity management, yang 27.001 ngikutin karena lebih lengkap di 20.000. Jadi yang sudah ada, yang sudah disiapkan pada saat 2021 itu di revise 20.000 dan 2021 nya ngikutin pola 27, dibuatkan standar di 20.000, nanti dilengkapi, nanti tinggal mengadaptasi lagi yang sudah dilakukan. Sama continuity, kita lihat kalau memang belum ada layanan, misalnya continuity Cyber Campus jadi scope. Ternyata di dokumen DCM di 2001 Cyber Campus tidak menjadi hal yang dilihat atau yang dicatat di dalam continuity plan, itu ditambahkan, berarti ditambahkan itu poin itu dengan metodologinya sama seperti apa yang sudah di-develop di 27.001. Ya, jadi saran saya sih tidak perlu rework dari nol, gitu kan. Jadi kita lihat apa yang sudah ada, dianalisa, kemudian kita lihat apakah ini bisa di-improve-nya sesuai dengan peserta 20 seperti apa. Kalau perlu besok kalau ada dokumennya kita bisa diskusi. Ada dokumennya ya, atau kita bisa diskusi, nanti kita diskusi bersama apa saja yang perlu di-improve ya dari semua dokumen itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Untuk awareness ya, karena memang hari ini awareness. Besok 3 hari ke depan ini ya, implementation guidance, kita akan lebih banyak ke arah standar. Kalau ada diskusi silahkan juga besok ya, sama dokumen kalau mau ditunjukkan silahkan, kita bisa lebih jauh. Baik, kita ketemu besok jam 9. Jam 9 di tempat yang sama kan? Baik, terima kasih. Mungkin hari ini cukup sekian.